Saya tutup dengan sebuah cerita bahayanya kekecewaan. Ada seorang istri konglomerat. Dulu dia setia melayani Tuhan, dan belakangan ini dia sudah tidak mau melayani Tuhan, diakibatkan kecewa. Udah 3 tahun tuh dia udah nggak mau ke gereja lagi. Ini cerita yang lama ya. Saya pernah ceritakan di sini. Dulu semangat dalam melayani Tuhan, oleh karena satu hal dia jadi kecewa. Saudara tahu nggak, kekecewaan ini menurut saudara pantas nggak? Ya, didapat oleh istri pengusaha konglomerat kaya raya. Jadi ibu ini rajin melayani Tuhan, tapi suaminya nggak kenal Tuhan dan nggak mau kenal Tuhan, ateis. Dia berdoa untuk suaminya. Bagus nggak? Bagus dong. Dia berdoa karena suaminya ini seorang konglomerat kaya raya, dianggap Tuhan itu adalah uang. Uang itu Tuhan saya, dia bilang. Dia berdoa supaya si suaminya ini bisa dijamah Tuhan, percaya Tuhan. Sampai satu hari, si istri ini yang setia melayani Tuhan, menjelang Natal, dia cuma ngomong begini, Tuhan, boleh nggak Tuhan kasih saya satu kado aja? Sudah tahu minta kadonya apa? Saya pengen bisa datang ke gereja merayakan Natal bersama suami saya. Itu aja Tuhan. Setiap kali saya lihat orang-orang datang berpasang-pasangan, sedangkan saya sendiri, saya iri Tuhan. Dia curhat nih sama Tuhan. Boleh nggak Tuhan kasih satu aja? Hadiah ini satu aja. Apa? Supaya suaminya bisa ke gereja, ikut Natal lah gitu. Sudah tahu, menjelang hari Natal itu, yang terjadi adalah didapat kabar dari rumah sakit bahwa suaminya meninggal oleh karena kecelakaan. Saudara kalau diposisikan ke wanita ini, tapi jawabnya harus jujur ya, kecewa nggak? Siapa yang nggak kecewa coba? Lu punya ilmu apa lu nggak kecewa? Kecewa apa tidak? Kecewa ya. 3 tahun dia tinggalin pelayanan. Ya udah males dah cerita tentang Tuhan. Sampai satu hari di tahun yang ketiga itu, dia didatangi oleh seorang tentara penginjil. Bawa kartu nama suaminya. Si istrinya kaget. Loh, Bapak kenapa? Saya mau ketemu Bapak ini. Loh, ini kan kartu nama suami saya. Si penginjil kan nggak tahu apa-apa. Iya, saya mau ketemu sama orang ini. Loh, kenapa? Mau ketemu sama suami saya. Begini, dia bilang, dia cerita ya. 3 tahun yang lalu selesai saya pelayanan, menjelang Natal itu, saya pulangnya kemalaman. Saya ketinggalan bus lah. Akhirnya saya mencoba cari tumpangan. Nah, ketika saya cari tumpangan itu, datang sebuah mobil, lewat sebuah mobil yang begitu mewah. Dan saya lihat di dalamnya itu seorang kelihatannya pengusaha yang kaya raya, karena pakaiannya keren, luar biasa. Berhenti di depan saya, mau kasih saya tumpangan. Saya kaget. Waduh, mobilnya mewah. Nah, bapak itu suruh saya, maksudnya suaminya ya, suruh saya naik. Ya, saya naik. Nah, waktu saya naik dalam perjalanan, tiba-tiba Roh Kudus itu membisikkan saya, katanya. Suruh cerita tentang Tuhan Yesus. Saya nggak mau, saya nggak berani. Tapi Roh Kudus itu terus mendorong saya. Kamu beritakan Injil. Akhirnya saya nekat dah. Karena pemikiran saya, ini orang kaya. Pakaiannya udah kelihatan tuh, mobilnya udah mewah. Entar saya cerita, dia nggak senang, saya diturunin. Entar bagaimana sayanya? Pemikiran dia begitu. Akhirnya dia nekat dah. Dia cerita tentang kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib, bla 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 bla. Sudah tahu apa yang terjadi? Bener lu bapak itu berhentiin mobilnya. Waduh, si penginjil bilang, tuh kan, pasti saya disuruh turun. Memang disuruh turun. Sudah tahu apa yang dilakukan oleh bapak pengusaha ini? Pak, tolong doakan saya. Hari ini saya mendengar berita baik dari bapak. Tiba-tiba hati saya penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Saya tidak pernah mengalami sukacita yang seperti ini. Doakan saya ya. Akhirnya saya mendoakan suami ibu. Dan dia terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Di persimpangan itu, saya sudah tiba di tempat tujuan. Dan suami ibu kasih kartu nama. Dia berkata, kalau satu hari kamu mampir ke kota Chicago, kamu mampir ya. Hari ini saya sukacita. Saya bahagia sekali. Saya tidak pernah mengalami ini. Mampir ya. Nah, sejak itu kami berpisah.
Sudah nangkap cerita ini gak? Artinya sebelum suaminya meninggal ini, dia sudah terima Tuhan Yesus. Tetapi kenapa ceritanya harus seperti itu? Bisa aja kalau suaminya masih hidup. Misal, ini mah reka-reka saya.